Oke teman-teman, jumpa lagi bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Kudus, tepatnya di Gorwerku ya. Gak ada tempat lain selain Gorwerku yang bisa kita pakai buat bikin konten. Karena di sini parkirnya juga cukup lumayan luas ya. Di video kita kali ini kita bakalan bahas detail mengenai visor yang udah kita pakai, kita udah pasang. Di video sebelumnya ada video unboxingnya, kemudian proses pemasangannya sama seperti visor NMAX yang sebelumnya kita pasang di Versa 150 ini. Nah, untuk dudukannya juga masih sama teman-teman. Oke, sebelum kita review detail mengenai cara pemasangannya, kita bakalan lihat terlebih dahulu dari dekat gimana penampakannya. Untuk visor ADV ini, visor ADV kita punya ketinggian di 58 cm ya. 58 cm ini kalau dikategorikan ke visor itu masuk ke kategori 60 cm, dibulatkan ke 60 cm. Untuk bentuknya sendiri dari samping dulu ya. Nah, oke, untuk dari samping di sini kita punya shape yang cukup lumayan bagus di bagian sininya men. Lekuan di bagian bawahnya itu cukup lumayan aerodinamis untuk sekelas visor plastik yang seperti ini ya. Jadi yang kita suka dari bentuk yang ini, di bagian depannya agak sedikit menonjol, kemudian di lekuan ke atas sini miring, dan di ujung paling atasnya itu lurus men. Nah, jadi ini untuk buangan anginnya itu naik ke atas. Ini fungsinya apa? Nah, berasa banget kalau misal dibandingin sama visor yang punya NMAX ya, visor modis yang cenderung lebih melengkung, itu anginnya jauh kebuang ke helm. Kalau ini dia kebuang ke atas, jadi tetap ada sisi perbedaannya gitu. Jadi untuk look dari sisi pengemudi juga enak. Kalau kita lihat dari sisi pengemudi, dia lebih naik ke atas, lebih lurus saja sih gitu. Kemudian kita bahas juga dari sisi sampingnya. Sini ada sedikit coakan di bagian tengah. Nah, sini juga kita seneng nih sama bentuknya kayak gini. Jadi nggak tiba-tiba lurus aja gitu. Jadi ada coakan-coakan sedikit di bagian sini, kemudian ada jendolan di bagian depannya. Nah, buat teman-teman yang konsepnya semi touring, kemudian di motornya itu enggak di setel ke setelan yang benar-benar kasar ya. Jadi untuk visor-visor semacam ini masih masuk. Untuk yang kasar, misal kayak teman-teman pakai yang model akrilik yang cuma lurus-lurus toh. Nah, kalau ini masih ada lekuan-lekuan nih. Kita cari model-model yang kayak gini biar lebih masuk ke motornya. Kemudian juga kita lihat dari sisi depan. Sisi depannya kayak gini teman-teman. Nah, untuk lebarnya sendiri dia punya lebar 30 sampai 35 cm. Gak terlalu lebar untuk ukuran motor yang kita pakai stang lebar. Jadi buat motor yang pakai stang standar pun gak pakai stang lebar, ini masih masuk sih. Kemudian kita lihat dari depan. Oke, dari depan seperti ini bentukannya. Sini ada lekuan masuk ke dalam. Nah, kebetulan juga kita pakai lampu tembak di sebelah sini. Jadi untuk cahayanya itu nggak nabrak ke visor. Dia ada coakan tepat ada di sebelah lurusnya lampu. Untuk bentuknya cukup lumayan simple ya, nggak terlalu yang neko-neko banget, kemudian nggak yang terlalu lurus-lurus banget juga. Kemudian kita juga seneng sama bentukan yang bagian sininya di bawah sini. Untuk variasinya juga ternyata ada stikernya juga ya. Teman-teman bisa pasang stiker yang udah langsung nempel dan bentuknya menyerupai dan pas sama bentukan di bawah visornya. Oke teman-teman, dari depan seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi pengemudi. Oke, untuk view dari sisi pengemudi seperti ini. Nah, seperti yang udah kita bilang tadi, kalau di bagian atasnya sini dia cenderung lebih tegak, jadi lebih enak aja buat pandangan ke depannya. Jadi walaupun kita pasang visor deket sama stang, tapi misal di bagian atasnya itu agak berdiri, jadi viewnya jauh lebih ke depan, nggak terlalu nempel ke muka banget. Oke, langsung aja kita bahas mengenai pemasangannya. Pemasangannya sama seperti yang di visor NMAX ini.
Di visor NMAX sebelumnya kita pakai bracket ini juga, cuma bracket yang bagian bawah ini kita agak sedikit ubah bentuk tekukannya. Jadi untuk yang pertama kita harus pasang terlebih dahulu. Nah, bracket yang kayak gini ya, bisa teman-teman beli pakai stabilizer stang ataupun palang stang ya. Ini kita ambil catokannya aja, kemudian kita baut ke bracket besinya, kemudian dari bracket besi lari ke visornya. Jangan lupa teman-teman bisa pakein karet-karet seperti ini ya, biar nggak langsung kena si plastiknya, jadi bisa lebih awet dan nggak ketekan sampai akhirnya nih misal nggak pakai kayak ini bisa pecah ya teman-teman. Ini ngindarin aja biar nggak pecah sih. Kanan kiri sama, ini kita sediain buat holder HP, simpel aja, nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang rumit-rumit pakai yang sebelah sini ya, karena ada juga yang masuk ke spion. Kita pakai yang di sini biar lebih center aja sih ya, karena adanya ini juga. Kemudian juga yang di bagian bawah ini berlaku buat semua motor. Nah, misal ada totok lampu yang seperti ini bisa teman-teman manfaatin, tinggal dibolong aja, kemudian dipakein bracket maju dan nempel ke lubang visor. Untuk lubang visornya kebetulan banget nggak ada rubahan sama sekali untuk di visor ADV ini, jadi nggak ada lubang tambahan. Ini asli ori dari ADV nya, lubangnya di sebelah sini, tinggal kita baut, kita sesuaikan aja di bagian bracket yang masuk ke motornya, gitu aja teman-teman. Oke, untuk ketebalannya juga cukup lumayan tebal, di sini kurang lebih ada 3 mm, jadi nggak perlu khawatir. Oh ya, seandainya kita pakai visor plastik ya lentur, nggak khawatir pecah nih misal kita turun ataupun kena lubang jalan ya. Oke, seperti itu aja teman-teman video kita kali ini. Mungkin nggak ada cut ya pada video kita kali ini, karena nggak ada tutur kata yang perlu dipotong. Cukup 7 menit setengah kita buat video review tentang visor ADV di Versa 150. Gak lupa juga logo ADV nya tertempel men. Masih buat yang udah nyimak video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.